Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan membahas mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 219. Di chapter 219 ini menceritakan mengenai kencan yang dilakukan oleh Takemichi dan Kawaragi Senju. Tanpa banyak penjelasan di awal, kita langsung saja ke pembahasan mengenai chapter 219 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Sebelumnya, di akhir chapter 218 minggu lalu, Senju mendatangi Takemichi dan mengajaknya untuk berkencan. Lalu, di awal chapter 219, diperlihatkan Takemichi dan Senju sudah berada di sebuah tempat pasar malam, dan percakapan diawali dengan Takemichi yang berkata, "Padahal aku mengharapkan pembicaraan yang serius darimu, Senju. Ternyata kamu hanya ingin pergi ke taman hiburan ya?" Dan Senju menjawab, "Yap, benar sekali. Aku sudah lama ingin datang ke tempat ini, Takemichi." Saat sudah masuk di area pasar malam, dari ekspresi wajah Senju terlihat dia sangat senang melihat kemeriahan di tempat itu. Dan Senju berkata, "Wah, terang sekali. Aku belum pernah datang ke tempat ini sejak kelas 6 SD." Namun di sini Takemichi merasa heran karena Senju mengajaknya ke pasar malam, namun Senju masih mengenakan seragam keanggotaan Brahman. Dan Takemichi bertanya, "Ngomong-ngomong, kemarin kita sudah berbelanja banyak pakaian untukmu, tapi kenapa kamu masih memakai seragam Brahman, Senju?" Dan Senju menjawab, "Tidak apa-apa, lagi pula seragam ini rasanya lebih nyaman dipakai kok." Kemudian mereka berdua mulai menaiki beberapa permainan yang ada di tempat itu. Pertama, Senju dan Takemichi mencoba permainan biang lala. Saat berada di atas, Senju berkata dengan wajah yang sangat bahagia, "Lihat Takemichi, saat ini kita berada di tempat yang sangat tinggi." Takemichi yang melihat Senju sangat bahagia hanya berkata, "Kamu sangat bersemangat memainkan ini ya, Senju." Lalu setelah mencoba permainan biang lala, kini Takemichi dan Senju bermain kuda-kudaan yang berputar. Merasa sedang menjadi liomot, Senju pun berteriak, "Ayo terus maju kuda hitamku." Takemichi yang juga ikut bermain merasa sedikit canggung karena memang permainan itu hanya mereka berdua saja yang sudah dewasa dan selebihnya hanyalah bocil yang menaiki kuda-kudaan itu. Di sini Takemichi kembali berpikir, apakah benar cewek yang ada di hadapannya ini adalah orang yang sama yang mendeklarasikan perang antara tiga dewa? Dan Takemichi bertanya-tanya, apa yang dipikiran Senju saat ini? Setelah bermain kuda-kudaan, kini Takemichi dan Senju mencoba permainan roller coaster. Namun di sini Senju memikirkan mengenai perang yang dia deklarasikan sebelumnya. Senju berkata, "Perang antar tiga dewa akan dimulai pada tanggal 14 Juli, Takemichi. Kau dan Draken akan mengurus Kanto Manji, sementara aku dan Akashi akan mengurus Rokuhara Tandai." Senju juga bilang jika faktanya dia bisa mengurus ini sendirian. Dan jika Maiki dan Rakuhara Tandai sudah dikalahkan, Senju ingin menjadi yang nomor satu. Dan Senju menyuruh Takemichi untuk bersiap-siap. Saat rolling coaster sudah dimulai, terlihat semua orang yang ada di sana sangat menikmati permainan itu, terkecuali dengan Takemichi. Karena Takemichi terlihat sangat ketakutan dan berpikir jika ini adalah tutorial untuk mati. Takemichi yang ketakutan terus saja berteriak, sementara Senju berteriak mengatakan jika Brahman akan tumbuh lebih besar lagi. Setelah itu, Senju berkata pada Takemichi jika sekarang Akashi sudah berubah. Saat ini sudah bukan lagi tentang membuat Brahman jadi yang terkuat, namun lebih tepatnya untuk membuat Brahman menjadi lebih besar. Dan Senju menyarankan agar sebaiknya mereka mencari tempat yang lebih baik untuk membicarakan ini. Senju berkata, ketika sebuah geng menjadi lebih besar, lebih banyak orang yang akan terlibat, dan diantaranya akan ada orang-orang yang selalu merasa tidak puas. Oleh karena itu, sebelum Brahman tumbuh menjadi lebih besar, kita selesaikan urusan antara tiga dewa terlebih dahulu. Namun, Takemichi yang merasa sedang ngeprank jantungnya malah berteriak jika sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan semua ini.
Setelah selesai bermain roller coaster, Takemichi merasa sangat pual. Namun Senju yang masih bersemangat masih ingin mencoba permainan yang lainnya lagi. Kemudian Senju melihat sebuah stand yang menyediakan kertas harapan, dan Senju mengajak Takemichi untuk pergi ke tempat itu. Di sana Senju bertanya apa harapan yang Takemichi tulis, dan Takemichi berharap jika nantinya dia bisa mengalahkan Maiki. Senju meledeknya dengan berkata jika itu adalah harapan yang membosankan. Takemichi pun merasa kesal dan berkata, "Diamlah, aku hanya menulis tujuanku saat ini." Setelah itu, Senju menunjukkan harapan yang dia tuliskan, dan harapan Senju adalah dirinya ingin melindungi Takemichi. Takemichi yang mengetahui itu seketika tersenyum dan berpikir jika Senju ini adalah tipikal orang yang selalu memandang lurus ke depan, dan Takemichi berterima kasih atas niat baik dari Senju ini. Senju berkata, "Apa kau tahu Takemichi, aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jadi bisakah kita menjadi teman?" Sambil mengulurkan tangannya, Takemichi dengan senang hati menerimanya sambil berkata, "Tentu saja, kita adalah teman, dan jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti akan melindungimu, Senju." Namun Senju langsung menjawab, "Dasar bodoh, aku tidak memerlukan janji seperti itu darimu, karena aku cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri." Dan Takemichi hanya tertawa mendengarnya. Kemudian mereka berdua pun bersalaman, namun seketika awak kening Takemichi kembali bekerja dan memperlihatkan hal yang sama saat Senju terbaring tak berdaya di pangkuannya. Namun awak keningnya kali ini bekerja cukup berbeda, dan penglihatan kali ini terlihat sangatlah jelas dan memperlihatkan tempat bermain yang saat ini Takemichi berada. Senju bertanya, "Ada apa Takemichi?" Namun Takemichi hanya terdiam. Dan seketika saja hujan mulai turun dan membasahi tempat itu. Berpindah pada Draken yang sedang berada di bengkelnya. Tak lama dari kejauhan Inui berteriak memanggil nama Draken. Saat sudah di depannya, Draken bertanya, "Ada apa Inui?" Dan Inui menjawab, "Aku punya berita buruk Draken. Saat ini orang-orang dari Rokuhara Tandai sedang menuju ke tempat Takemichi berada untuk melakukan pergembengan." Lalu kita berpindah pada Takemichi dan Senju lagi. Takemichi berpikir jika mungkin penglihatannya mengenai Senju akan terjadi di tempat ini, dan perkataan Senju mengenai janjinya yaitu adalah janji Senju yang akan selalu melindungi dirinya. Dan dengan turunnya hujan, itu melengkapi semua yang terjadi di dalam penglihatan Takemichi. Kemudian hujan yang semakin deras membuat Senju berlari pergi sambil mengajak Takemichi untuk mencari tempat berteduh. Namun Takemichi masih memikirkan jika kejadian di dalam penglihatannya tidak terjadi pada masa depan yang jauh, melainkan kejadian itu akan terjadi pada hari ini. Seperti apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Takemichi mengubah takdir Senju yang akan mati hari ini sama seperti yang terjadi di dalam awak keningnya? Oke, itulah akhir dari chapter 219 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. And see you next video.